Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tech Talk Heaven Entertain. Ya teman-teman, tap-tap layar. Nanti dibilang kami tidak aktif sama YouTube-nya teman-teman. Jadi ini warnanya kita sesuaikan. Unstable connection. Hai. Oke teman-teman ya, sehingga warnanya mirip dengan format yang kita tentukan, kita ketengahkan. Kemudian buat ukurannya 32. Halo user, Kak Fitria. Hai Bang Kami. Bang Kami, sehat? Nih, kita buat dashboard nih Bang Kami, aplikasi kehadiran pegawai. BAMS. BAMS ini Ustadz BEM bukan? Why, ngeri nih, luar biasa nih support Bang Kami ya. Terima kasih tap-tap layarnya Bang Kami. Terima kasih tap-tap layarnya Bang Kami. Lagi-lagi tap layar kita tembus 10.000 hari ini ya Bang Kami ya. Kita tembus 10.000 Bang Kami. Nah, gimana nih desainnya, udah oke atau belum nih menurut teman-teman nih? Alpha izin sakit. Bagusnya Alpha nih di ujung nih. Jangan di pertama ya. Izin sakit. Sakit izin Alpha gitu dulu ya. Sakit dulu kita taruh sini, kita pindahkan, baru Alpha gitu ya posisinya. Nah, ada yang nggak pas. Halo Kak Vespa Biru, tap layarnya Kak Vespa Biru. Oke, tap layarnya Kak Vespa Biru. Nah, minat kursus apa bisa tarik data dari kurang tahu saya Kak, mohon maaf Kak, kurang tahu Kak. Oracle Cloud, mohon maaf Kak, saya kurang paham. Ini khusus Excel Kakak, Excel, Power BI bisa juga ya. Tapi Oracle, saya penasaran nih, Oracle Cloud-nya apa nih? Ada hubungan dengan Excel atau enggak ya? Kakak ya, saya coba tanya dulu. Karena di Power BI itu bisa import data dari berbagai sumber gitu ya. Ada yang nanya, apakah bisa tarik data dari Oracle Cloud? Apa maksudnya? Ntar Kak ya, saya kurang paham juga nih. Oh, database atau aplikasi yang berada di cloud. Oh, bisa diambil. Oke, digunakan aplikasi lain misalnya Excel Power BI. Oh, bisa Kak, kalau di cloud bisa lah kan? Sama berarti pakai web gitu ya. Ngambilnya di web. Istilahnya kita kurang tahu juga tadi ya. Oracle, di sistem Oracle database atau aplikasi yang berada di cloud. Bisa Kak. Nah, kalau di cloud bisa. Karena sistem Power Query itu gini Kak, kami tampilkan ya. Aplikasi ini juga dari Power Query ini, kita relasikan antar bulannya. Nah, kita coba buka query di sini. Sorry, di data. Di sini dia Kak. Nggak usah ke sana ya. Nah, ini from file, kita bisa ambil data dari web. Nah, cloud itu kan sama dengan web kan. Oke, coba tanya, pastikan lagi. Apakah tarik data di cloud sama dengan tarik data dari web? Kayaknya sama, karena di Google Drive Cloud sama dia. Tidak selalu sama, tapi bisa kelihatan mirip ditemukan. Tarik data dari cloud tidak sama data dari web. Itu salah satu cara untuk mengakses data cloud, bukan satu-satunya.
Bisakah saya nggak pernah coba dulu ya, bisakah, bisakah import data dari cloud menggunakan Power Query di Excel? Terima kasih teman-teman ya like-nya, terima kasih like-nya. Oh, nih Cloud Database paling umum rapi, contoh Cloud Oracle Database, Azure SQL. From database. Oh, di Power Query data, get data from database. Gini, Cloud lewat web, from web. Oke, di sini dia Kak. Cara Power Query tarik data dari cloud. Cloud database paling umum nih. Contoh Oracle Cloud Database, di Power Query, get from database Kak. Berarti bisa ya. Di get from database. Nah, nih, cuman saya nggak pernah coba Kak. Bentuk datanya kayak mana ya? From Oracle Database. Ada nih Kak. Ini dia, ada nih. Cuman saya nggak tahu bentuk data from Oracle Database itu kayak mana bentuknya. From Oracle Database. Seperti apa bentuk data? Ada nih Kak ya. Di sini ada from database nih. Oracle Database. Oracle Database. Oracle Database. Penasaran ya. Bisa sebagai tabel. Bisa Kak. Atau Kakak punya apanya? Datanya bisa dikirimkan, kita coba import di sini kan. Penasaran saya, gimana cara dapatkan datanya? Gimana cara dapatkan datanya? Teman-teman, tap-tap layar lagi teman-teman, tap-tap layarnya. Koneksi langsung ke Oracle Database paling ideal. Yang harus diminta ke tim IT. Oh, host server, minta server name ID, username, password. Di Excel get data from database. Pilih skema, tabel, view. Data langsung muncul baris kolom, baris refresh. Nah, dia kalau import data sama semua teman. Lewat SQL query kalau akses dibatasi. Kalau IT tidak mau buka semua tabel, biasanya mereka ketik gitu. Oke Kak ya. Kayaknya Kak user nih lebih tahu lah kalau soal ini kan. Oh, pamit dulu ya. Iya, pamit dulu. Oke lah. Terima kasih Bang kami. Like-like-nya. Terima kasih. Oracle Cloud. Bisa buatkan image katanya. Saya mau lihat nih. Oracle Cloud. Apa nih Oracle Cloud? Dari mana datanya? Free Cloud Database. Super. Siapa yang biasa menggunakan? Oh, ini. Lihat. Oh, dicoba dulu Kak, nanti masuk lagi. Iya Kak, boleh Kak. Cuman saya nggak ada sumber datanya. Gimana cara masukkannya ya? Kita coba teman-teman ya. Ctrl N, saya buka yang baru aja. Oracle Cloud. Ini dia. Oke, the recommended provider. The recommended provider is not installed, nggak terpasang. You can continue with your current provider. However, it has been depressed and may not work correctly. Oh. Nanti kami coba pelajari dulu Kak ya. Kita lihat nanti. Kita lihat nanti kontennya Kak ya. Berarti jawaban singkatnya bisa ya. Jawaban singkatnya bisa. Cuman kami belum pernah coba. Oh ini servernya. Berarti minta server ya. Oh ini. Berarti server. Nah ini kayak di ini dia. Oh, ini gambaran datanya kan. Host, connection, service, username, password.
Oke. Teman-teman, sambil tap-tap layarnya teman-teman. Sambil tap-tap layarnya. Sambil tap-tap layar, tap-tap layar, tap-tap layar, tap-tap layarnya. Tap-tap layarnya teman-teman. Ini ngehang. Ada ngehang. What's wrong? Aish, astagfirullahaladzim. Jatuh. Pro Service Palangkaraya, halo, selamat bergabung teman. Kita sapa-sapa dulu teman-teman kita yang ada di dalam ini ya. 63 mata memandang, silakan tanya-tanya teman-teman, kita mau bahas apa ini. Salam kenal semuanya bagi teman-teman yang baru join live di sini. Perkenalkan, nama kami Zon Hendry, Smart Future Investment. Jadi di room ini kita banyak membahas tentang Excel teman-teman ya. Kita banyak membahas tentang Excel. Jadi yuk kita jadikan room ini room diskusi atau sharing pengalaman, sharing experience, insight-insight baru yang barangkali bisa kita saling berbagi di sini. Kita saling melengkapi. Ya. Sopan makan. Gak ada ininya, gak ada sendoknya. Kita sharing-sharing teman-teman. The quality is not good kata dia. Kenapa nggak bisa di apa? Oh, gara-gara ini pantasan saya nggak bisa tutup di sini. Pilih sama saya warna-warnanya. Pilih sama saya warna-warnanya. Pilih sama saya warna-warnanya. Nggak tahu lah apa penyebabnya. Dibilang suka warna biru, rasanya saya nggak punya warna favorit gitu loh. Tapi faktanya warna biru terus. Identik ya, bukan dominan tapi identik warna biru teman-teman. Saya terus ini warna ini nggak cocok kalau kuning kan perpaduannya. Ini perpaduannya warna hitam gimana? Kalau ini warna hitam kayaknya lebih oke ya. Kalau warna putih nggak nampak dia. Nampak berarti warna hitam nih. Nah, lebih nampak kan teman-temannya. Ini juga warna hitam, kita ganti. Ini kita buat warna hitam lagi, klik kanan. Nah, ini warna hitam juga. Sambil di-share teman-teman. Tap-tap layar, barangkali ada di antara teman-teman kita, adik-adik kita, tetangga kita, kolega, sanak family yang barangkali juga ingin belajar bareng bersama kita, bersama kita. Ya, kita bisa belajar bareng melalui room ini. Nah, jadi semakin ramai semakin seru roomnya gitu ya. Semakin ramai semakin seru. Halo Kak Om Day 20 join, selamat bergabung. Ini warna hitam kurang cocok rasanya. Ujung-ujungnya biru juga nanti nih. Ujung-ujungnya biru juga. Warna apa ya? Ujung-ujungnya biru juga kayaknya. Iya, ujung-ujungnya biru juga. Kak Yusradi tinggal di mana by the way kalau boleh tahu? Dari mana asalnya? Kalau boleh tahu, kalau tidak rahasia. Kami dari Riau, Pekanbaru by the way, teman-teman. Nah, kadang ada juga yang nggak tahu teman-teman ya. Kayak ini nih, kita mengenengahkan tulisan ini. Misalkan awalnya kan kayak gini. Kayak di Word kan pakai tab gitu ya. Nah, kalau di Excel kita pakai ini teman-teman, apa namanya? Decrease indent namanya. Nah, ini nih. Bukan pindah sel ya, cuman kita masukkan ke dalam aja. Karena nggak enak lihatnya di tepi garis gitu kan. Nah, ini. Nah, kita geser sedikit. Kita pakai ini. Tengok tuh di atas decrease indent berarti kita kurangi, kita turunkan. Kalau increase berarti kita naikkan ya, kita jorokkan ke dalam. Oke, mana tahu ada informasi baru juga kan teman-teman. Kami sambil ini kami jelasin gitu ya. Nah, coba perhatikan teman-teman, ini bulan
ketika kita ganti bulan Februari, jadi tanggal di bawahnya menyesuaikan nih teman-teman. Betul ya, Februari kan tanggal 28, iya memang hanya tanggal 28. Kalau kita ganti lagi menjadi tanggal Januari, oi, gambarnya hilang, nah dia 31. Januari memang 31 ya, gitu teman-teman. Jadi ini mantap sekali nih. Right, ketika kami ganti nama di sini Zone Hedri, nah datanya juga ikut berubah nih. Bulannya kita rubah, datanya juga mengikuti dengan absensi kita gitu. Kita pilih Muhimmah lagi. Muhimmah ini nama my lovely wife gitu. 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 Tap-tap layar sambil nanya-nanya boleh teman-teman ya, sambil nanya-nanya sambil diskusi. Ini saya kok cenderung warna biru terus. Apakah saya pecinta biru? Kayaknya iya. Sepertinya iya. Iya. Sopan nggak ya kalau makan goreng ini? Mantap. Teman-teman, kami hadir di sini untuk diskusi ya, tanya jawab. Berbagi ide, berbagi pengalaman, berbagi case seputar Excel pastinya ya teman-teman ya, seputar Excel pastinya. Oke, Kak tahu join. Banyak yang keluar masuk ya. Banyak yang keluar masuk. Susah juga jadi cari customer yang follower yang setia ya. Ini. Halo Kak Dewi Prasetyo, selamat bergabung. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Ini warna yang lebih cocok. Derasam. Halo Kak 4W Pagar. Kak Teva NY join, selamat bergabung. Nah, ini ada 3 laporan di sini teman-teman. Halo Kak Na, selamat bergabung. So akrab. SKSD. SKSD. Kak Haikal Kamil, welcome, selamat bergabung. Kak Naya, tap-tap layar teman-teman. Kita viralkan ini. Istri saya marah dia. Nggak tahu malu abang kata dia. Kita buat ketawa dulu. Bang, bisa nggak sel format tanggal masuk ke pivot? Bang, bisa nggak sel format tanggal masuk ke filter pivot? Gimana maksudnya ya? Sel format tanggal masuk ke filter pivot. Bisa lah, bisa. Ke filter pivot maksudnya ya, slicer maksudnya. Gitu bang. Filter pivot. Oh filter bisa lah. Ada nggak contoh data di sini ya yang ada tanggalnya? Tunggu ya, kita coba. Ini kita buat list tanggal dulu bang ya, kita praktek ya. Ya slicer bisa. Di sini ada data tanggal. Kemudian bisa bang, bisa. Coba ya, kita coba. Di sini kita random aja teman-teman, tanggal 1 bulan 1 2025 ya. Kita random nih. Ini contoh bang ya, ini contoh aja ya. Ini random. Ini data random. Nah, kemudian ini sel misalnya penjualan. Kita random juga. Penjualannya dari 50.000 sampai 100.000 aja. Ya, data random ya. 83.000, enggak apa-apa. Ini data random ya, teman-teman. Data random. Paste. Kita praktekkan. Ctrl T dulu, teman-teman. Oh, nggak bisa Ctrl T. Karena lagi record. Lagi live nggak bisa Ctrl T ya, ternyata ya. Caranya begini aja berarti, teman-teman. Kita manual ya. Kita manualkan. Kita konversi data. Jadi, teman-teman, sebelum ke pivot, kita konversi dulu data tabel ini sebaiknya ke tabel ya. Data ini ke tabel. Kalau nggak bisa Ctrl T, insert. Nih, di sini ada tabel. Kemudian kena ada judul, kita klik OK. Tabelnya dicentang, headersnya kena ada judul ya.
Oke. Nah, sekarang kita kirim ke pivot. Pertanyaan Abang tadi, bisa nggak ini berdasarkan pivot ini, kita pilih ke worksheet yang ada aja, filter untuk data tanggal. Because there is already a table. Maksudnya apa nih? Alright. Summarize. Kita buat new worksheet aja. Nah, ini contohnya Bang ya. Kita praktekkan. Nanti saya salah jawab pula. Mana pivot tadi? Mana nih? Tanggal ke filter. Masuk Bang? Bisa? Kemudian di sini salesnya kita mau lihat. Nah, bisa Bang ya. Di tanggal 1 berapa? Ini. Tanggal ini berapa? Segini. Masuk Bang ya. Bahkan slicer saya rasa bisa juga. Bisa di tanggal. Cuman kalau tanggal baiknya pakai timeline Bang, nggak slicer. Nah, ini kan bisa ya, pakai tanggal bisa. Tapi sebaiknya pakai slicer kalau kita berhubungan dengan tanggal, nggak pakai ini. Nih, timeline namanya, biar kita bisa lihat kurun waktu datanya. Nah, ini teman-teman, muncul slicernya. Saya mau lihat penjualan di bulan apa? Januari. Keluar ya, Februari. Kosong. Memang datanya Januari semua. Kita bisa atur juga berdasarkan apa di sini? Hari. Nah, tanggal 1 ada enggak penjualannya? Nih, berdasarkan hari 1 Januari ada nih ya, 2 Januari, 3 Januari ada, karena datanya dummy tadi ya. Pas. Bisa Bang ya? Bisa. Oke, gimana Kak Mansur Spinax, terjawab pertanyaannya atau belum? Spinax, terjawab pertanyaannya atau belum? Ya, kasih konfirmasi dong, biar kami senang juga. Karena ada kebahagiaan tersendiri ya kalau kita bisa, menjawab pertanyaan kawan-kawan gitu ya. Right, gimana Kak Mansur, terjawab atau tidak? Terjawab atau tidak Kak Mansur? Onde, udah pergi Kak Mansurnya ya? Yalah, tak apa-apa. Halo teman-teman semuanya, silakan tinggalkan lagi pertanyaan di kolom komentar ya. Kami insya Allah suka menjawabnya. Kalau kami bisa jawab, insya Allah kami jawab. Sambil kami jelasin yang ini. Kita cek, belum ada yang nanya ya, belum ada yang nanya. Tap layar. Tap. Halo Kak Adit Kerm, welcome, selamat bergabung Kak Adit Kerm. Ada yang mau didiskusikan Kak? Silakan, tinggalkan pertanyaannya. Ya, sama-sama Bang Mansur. Ada lagi pertanyaan Kak? Tanya aja. Kami senang ditanya. Kami senang banget ditanya, biar ada bahan bicara, ya, biar ada bahan bicara. Atau yang di depan sekarang ini ada nggak yang mau ditanyakan yang menjadi penasaran? Misalnya Bang, gimana? Kok bisa gitu? Boleh juga teman-teman, ya. Boleh juga ditanyakan, ya. Boleh juga ditanyakan. Nah, di sini teman-teman, perhatikan ini teman-teman, tahu nggak caranya? Ketika saya pilih alpha, maka keluar data alpha saja dari absensi keseluruhan ini. Nah, coba perhatikan. Nah, itu soal pertama. Kalau belum tahu kami jelaskan nanti satu persatu proses pengerjaan ini gitu. Nah, saya mau lihat nih Januari, di bulan Januari, ini kita bisa pilih bulan teman-teman, Februari. Saya mau lihat di bulan Januari atas nama Muhimma ada nggak dia sakit? Alpha. Kalau ada tanggal berapa saja? Klik. Nah, kita mulai. Oh, sakit pernah nggak dia? Lihat. Nah, ada 2 kali dia sakit. Ternyata benar. Sakit tanggal 2 benar. Di sini ada sakit lagi tanggal 13 bulan 1 ya. Benar, teman-teman. Tuh. Apa bisa Excel memproses yang setiap hari dilakukan? Bisa. Ini kita menggunakan Power Query, Kakak. Solusinya adalah Power Query. Jadi dengan menggunakan Power Query, kita bisa membuat otomisasi data. Jadi Kakak, dashboard kita sekarang ini terdiri dari 12 tabel, dari 12 bulan. Nah, sumber datanya dari mana ini? Kita klik ini, kita klik data tabel di sini. Nah, dari absensi ini. Nah, absensi ini ada 12, Kak. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Nah, ada 12 bulan kita koneksikan, kita buat relasinya menggunakan Power Query gitu. Sehingga kita bisa lihat dashboard
untuk 1 tahun sekaligus. Nah, contoh datanya seperti ini tadi kan di dashboardnya. Kita bisa lihat ini di bulan Januari seperti apa kehadirannya, di bulan Februari seperti apa, di bulan Maret seperti apa gitu. Ketika kita isi data yang ada di kalender ini, maka dashboardnya juga berubah secara otomatis informasinya. Gitu Kakak, Kak Grilia ya. Apakah itu yang Kakak tanyakan atau jangan-jangan bukan itu pertanyaannya? Maaf teman-teman ya. Ya, kita hidupkan diskusinya. Mari. Tidak usah sungkan, tidak usah segan. Insya Allah kami senang menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau kami bisa bantu jawab, kami senang bisa membantu jawab. Kita nggak pending. Nggak usah pending-pending. Bang, ini gimana bang? Kalau bisa kami jawab. Kalau nggak bisa nih, banyak nih yang nonton di dalam. Ada 174 mata memandang sekarang ini kan ada di dalam. Nah, karena Excel itu luas banget ilmunya. Luas banget, nggak ada endingnya. Bisa jadi hal yang simple kita nggak tahu. Bisa jadi kan? Bisa jadi sesuatu yang rumit kita tahu. Karena luas. Tergantung kebiasaan pekerjaan kita di field mana, di bidang mana juga. Gitu, Kak Grilia. Jadi Kak Grilia sering bekerja di Excel ya? Rutin ya Kak ya? Secara tiap hari using Excel ya? Excel active user ya Kak ya? Nah, gitu. Gimana Kak Grilia Al-Atif? Can you get it? You got it? Any more question? Ada pertanyaan lagi? Nah, ini tutornya yang semangat ya. Oke, teman-teman. Di sini kita menggunakan fungsi filter, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan fungsi filter. Nah, jadi dia memfilter sesuai dengan kriteria yang kita tentukan, gitu ya. Jadi, untuk membuat aplikasi dashboard ini teman-teman, ada beberapa yang kita kombinasikan. Yang pertama, tentu kita harus paham membuat template-nya terlebih dahulu. Nah, ini template-nya teman-teman. Nah, supaya warnanya berubah otomatis seperti apa? Misalkan di sini saya ganti Februari, teman-teman. Nah, tanggalnya juga berubah nih, teman. Nih, saya ganti bulan 3 misalkan. Ya, tanggalnya juga ikut berubah, warnanya juga ikut berubah. Nah, di situ berarti kita harus paham tentang conditional formatting namanya. Kita harus paham tentang conditional formatting. Alright, kemudian skill apa lagi di sini, teman-teman? Nah, skill apa lagi yang kita harus ketahui di sini? Coba perhatikan, kita harus tahu juga rumus-rumus dasar tentunya, karena jumlah sakitnya akan terhitung secara otomatis, jumlah apanya akan terhitung secara otomatis, isinya terotomatis, berarti itu kita menggunakan fungsi count if, teman-teman. Kita menggunakan fungsi count if. Kemudian di sini ada kriteria kalau sampai dengan target yang kita tentukan, memenuhi kriteria, kalau enggak tidak, berarti di sini kita menggunakan fungsi logika, fungsi if. Sehingga muncul warna secara otomatis di sini, berarti kita harus paham tentang conditional formatting, yaitu kita membuat warna sesuai dengan kondisi yang sudah kita tetapkan. Kemudian apalagi ilmu yang ada di sini, teman-teman, ketika saya centang di sini, teman-teman, maka semuanya juga hadir. Nah, muncul secara otomatis seperti ini. Saya encet lagi dia akan hilang. Saya centang lagi dia akan muncul. Nah, di situ kita juga menggunakan fungsi logika, fungsi if namanya. Oke, kami apa dulu ya, kupas dulu apa-apa saja yang harus kita pahami di sini. Kemudian teman-teman, nama ini menyesuaikan dengan tanggal. Nama ini menyesuaikan dengan tanggal. Padahal sederhana sekali teman-teman. Saya cuma ngelingkan tanggal yang ada di sini keluar harinya dan itu hanya berhubungan dengan format waktu gitu ya. Kita bisa buat tanggalnya, bisa bisa tentukan tahunnya, bisa bisa ambil harinya. Nah, itu skill yang harus diketahui ya, tips dan trik yang harus kita ketahui apalagi di sini. Right, kayaknya itu sudah. Kemudian apalagi teman-teman? Coba teman-teman perhatikan ketika saya rubah bulan ini bulan 3, data di sini juga berubah. Nah, di situ menggunakan fungsi link dan kita kombinasikan dengan fungsi dengan fitur format. Kemudian ketika kita klik bagian-bagian seperti ini, dia akan berpindah ke sheet yang kita sudah tentukan. Nah, ini kita menggunakan fitur hyperlink namanya, teman-teman. Kita menggunakan hyperlink. Klik, nah dia ngelink, teman-teman. Ini hyperlink namanya. Kita menggunakan hyperlink. Nah, ini alamat website kami. Teman-teman ya. Kalau ingin ikut belajar, klik websitenya.
Di sini ada kelas, ada e-course, ada aplikasi dan produk semuanya diskon 30% selama live ini, teman-teman. Nah, itu sedikit aja. Nah, silakan tinggalkan pertanyaannya, teman-teman. Mumpung kami masih ada di sini, kita saling diskusi ya, bukan ngajarin, tapi kita diskusi bareng, sharing pengalaman, sharing experience. Right, kemudian teman-teman, ke-12 bulan ini kita relasikan, artinya kita koneksikan satu sama lain menggunakan Power Query. Nah, gitu ya. Jadi di Power Query itu kita bisa satukan data-datanya menggunakan metode appending namanya. Jadi kita bulan Januari, Februari, Maret kita masukkan ke query semuanya, kemudian sudah masuk ke query-nya kita baru appending. Kita satukan datanya, sesudah datanya nyatu baru kita masukkan ke pivot. Nah, pivot table untuk kita analisa, untuk kita buatkan chartnya gitu ya, grafik-grafiknya sehingga berakhirlah seperti ini teman-teman. Nah, itu prosesnya. Kemudian biar ada sedikit proses otomisasi data untuk refresh data. Nah, ini kita sedikit menggunakan VBA atau kita bisa memanfaatkan yang namanya record macro, teman-teman. Nah, gitu prosesnya. Nah, kira-kira apa nih yang mau teman-teman tanyakan lagi? Silakan tanyakan teman-teman. Silakan ditanyakan, kami senang sekali. Semakin banyak yang bertanya, kami senang. Kami happy, teman-teman. Ya udah, yang namanya udahlah kan asik jadinya ya. Jadi pokoknya kita viralkan ini. Free teman-teman, tidak ada biaya, tidak ada biaya, tanpa ada biaya. Ada file latihannya kirimkan ke bawah kami. Kita kerjakan sekarang. Kalau dia nggak bersifat rahasia. Ya teman-teman ya, ada case, pernah jumpa Bang, saya pernah kasus seperti ini. Tuliskan di kolom komentar, kita jawab. List sebanyak-banyak kasus yang ada. Kita jawab teman-teman ya. Insya Allah kalau kami bisa jawab. Kalau kami bisa jawab. Kalau tidak, yaudah. Di sini ada sekarang. Alhamdulillah ada 205 mata memandang nih sekarang teman-teman. Ada 205 mata memandang. Oke, mungkin hari ini teman-teman belum ada pertanyaan. Suatu saat nanti ada pertanyaan dicatat dulu, di-list dulu pertanyaannya dan tandai kami, aktifkan notifikasinya, follow kami sering live. Ya, kami sering live. Biasanya malam, ya, karena ini libur kami udah pagi juga live. Biasanya malam setelah sholat Isya itu kami live. Yang ada di Power Query, tool-tool yang ada di Power Query. Nah, Power Query ini asik sekali abangku. Saya akan jelaskan secara umum ya. Jadi abangku, proses pembuatan aplikasi ini saya melibatkan Power Query juga. Karena di sini kan ada 12 bulan nih bangku. Ada Januari, Februari, Maret, April, kemudian saya satukan data yang banyak ini menggunakan Power Query. Nah, kita coba cek datanya teman-teman nih, hasil Power Query itu seperti ini teman-teman. Nah, coba perhatikan sebelah kanan. Perhatikan sebelah kanan kami. Perhatikan sebelah kanan kami, perhatikan. Nah, ini ada beberapa data yang sudah kami koneksikan. Januari, Februari sampai 12 bulan. Nah, kita lihat seperti apa halamannya. Kita klik kanan, kita edit. Akan diantarkan ke halaman Power Query Editor. Nah, inilah halaman Power Query itu, teman-teman. Sayang sekali bagi pengguna Excel yang tidak paham dengan Power Query, menurut kami sayang sekali karena dia sangat membantu pekerjaan kita yang ruwet. Data cleaning. Nah, jadi di Power Query kita bisa data cleaning, data cleansing mudah hanya dengan metode klik-klik saja. Seperti layaknya kita bekerja di Microsoft Word. Kemudian di Power Query kita bisa ngapain lagi? Kita bisa import data dari berbagai sumber. Ya, dari SQL, dari Excel, dari PDF, dari CSV, dari picture, dari website, termasuk yang seperti yang ditanyakan tadi ya, saya baru tahu itu Oracle database gitu ya, bisa. Banyak sekali dia bisa import data ke query. Kemudian setelah kita import, kita bersih-bersihkan datanya, ataukah kita mau satukan, keren lah. Pokoknya seperti inilah halaman Power Query itu teman-teman. Jadi kemarin ada juga Bang Surya, ada yang dia punya data fingerprint hasil print out, kemudian dia mau buat laporan absensinya gitu ya. Nah, kami akan tampilkan di sini, contohnya teman-teman, dia punya hasil print out dari hasil cetakan fingerprint-nya kan ada tuh teksnya, jenis tagnya adalah TXT. Nggak mungkin kan seandainya bulan ini absen, buat lagi laporan, kemudian besok buat lagi, besoknya buat lagi kan repot. Terlalu ribet. Jadi kita bisa memanfaatkan Power Query ini. Cukup siapkan satu folder, kemudian setiap laporan masukkan ke folder itu, absensi Januari.
absensi Februari, absensi Maret, absensi, maka dia akan update secara otomatis. Gitu, hebat Power Query. Kita bisa update data yang ada di dalam satu folder juga. Kemudian banyak rahasia-rahasia lain yang masih saya rasa banyak sekali nih di dalamnya nih yang harus kita pahami lagi. Tapi secara konsep sederhana seperti itu cara kerjanya, kita bisa import data dari berbagai sumber, kemudian kita bisa buat relasi datanya, kita bisa combine banyak data tabel dari berbagai sumber, ya, dari berbagai sumber, nggak mesti sumber yang sama. Oke, kita bisa satukan datanya, kemudian baru kita bisa buat otomisasi data. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kan hasil 12 bulan yang kami sudah masukkan ke query-nya, teman-teman ya. Nah, ini adalah hasil query-nya yang berasal dari absensi tadi, gitu ya. Kemudian ini kami satukan all month. Nah, semua bulannya kita satukan supaya kita bisa filter datanya berdasarkan bulannya nanti ke pivot table. Setelah itu baru kami kirim datanya ke pivot table, seperti itu teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini adalah hasil pivot table-nya. Nah, sesuai data-data yang kita butuhkan seperti apa. Jadi begini teman-teman, pengguna Excel paling tidak harus paham itu teman-teman ya. Pivot table juga harus paham, nggak boleh tidak paham. Di samping kita memahami rumus-rumus yang ada, dasar-dasar Excel, fungsi-fungsi yang sering kita gunakan, kita juga harus banyak sekali manfaat pivot table. Kami banyak buat aplikasi, jujur, semua aplikasi selalu melibatkan pivot table, Power Query, teman-teman. Dan ya tentu kemampuan-kemampuan dasar seperti itu. Cuman nggak melibatkan Power Query, pivot table, VBA, gitu ya, untuk membuat tombol-tombolnya, seperti itu. Ada data saya satu kegiatan 6 surat, Mas saya punya 6 saya punya iya, silakan, seperti apa datanya? Mas saya punya 6 kegiatan. Ya lanjutkan, gimana? Ada 6 kegiatan kemudian mau diapain? Ya jelaskan Mas ya, atau ya jelasin Mas, oke, jelasin Mas ya, jelasin. Kita akan bahas nih di saat live ini, kalau nggak rahasia Bang, kalau nggak rahasia datanya boleh kirim. Ini boleh ditampilkan nggak datanya? Abang klik bio kami, di situ ada ada wawa kami, di situ ada wawa kami, kirimkan filenya ke situ, ya, kirimkan filenya ke situ. Kalau nggak rahasia datanya, kita tampilkan di sini. Kita langsung kerjakan, gitu ya, kita langsung kerjakan. Nah, kita langsung kerjakan. Kalau nggak rahasia, nah kalau rahasia tentu, nantilah setelah live ini kami coba cek datanya, seperti itu ya, Bang, ya. Tapi deskripsi khususnya kayak mana, Bang? Deskripsi umumnya, "Mas ada data 6 kegiatan 6 surat." Terus mau diapain gitu? Mau diapain? Jelasin ya detailnya seperti apa. Wih, alham wih, alham wih, alhamdulillah. Nanti teman-teman keluar lagi, kemudian masuk lagi teman-teman ya, keluar masuk lagi, kalau dia nge-lag, keluar dan masuk lagi. Kadang dia nge-lag juga internetnya teman-teman. Tap-tap layar teman-teman, biar rame nih, penghuni Excel ini, biar ramai. Semakin ramai teman-teman, pasti banyak orang-orang berpengalaman juga masuk di dalam ini, dia juga akan sharing ilmu-ilmunya yang joss gitu, yang luar biasa. Nah, ada Bang, klik link di bio Bang, oke, di profil kami ada link, di profil kami ada link, klik di link bio situ, semuanya ada di situ. Ada, nggak boleh diketik ya, jangan diketik ya teman-teman, itu nanti kena kita. Nggak boleh diketik informasi ini ya. Nah, nanti, TikTok ini agak sensitif kan? Agak sensitif. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman, tinggalkan lagi pertanyaannya, insya Allah kami bantu jawab. Kemudian di sini ada lagi, ketiga ya. Nah, jadi di sini dalam report, individual report ini ada apa teman-teman? Ada 3 jenis yang kita laporkan di sini, absensi keseluruhannya, kemudian di sini kita filter melihat sakit alfanya berapa. Nah, kemudian di sampingnya lagi kita mau lihat nih yang memenuhi kriteria siapa, yang tidak memenuhi siapa, klik aja. Nah, nampak langsung orang-orangnya teman-teman, oh ini nggak sampai 80% kehadirannya, langsung nampak gitu ya. Yang ini yang sampai, atau yang kedua-duanya kita klik lagi dua-duanya, seperti itu. Ayo, tinggalkan pertanyaan lagi, tap-tap layar. Semakin banyak yang bertanya, semakin senang hati kami. Oh ya, semakin banyak yang bertanya, kami semakin senang. Sudah saya DM, tapi kita lihat nanti enggak apa-apa Bang ya, setelah ini Bang ya, sesudah live ini Bang ya. Kita akan lihat nanti sesudah live ini. Oh ya, informasi teman-teman, kami, menyediakan platform apa saja, belajar apa saja. Kami paling tidak ada 4 program teman-teman, program belajarnya. Pertama program belajar seperti sekarang live,
Ada pertanyaan kami jawab, kami nggak pernah tunda, insya Allah ya. Kalau kami bisa jawab, kami jawab. Maka teman-teman, ada pertanyaan langsung aja join di live ini. Bang mau nanya, nih, dan regresi data data cara mana? Bang mau tanya rekapitulasi dan regresi data cara mana? Iya dah, ada bentuk datanya Kak, rekapitulasi macam-macam, kayak ini kan rekapitulasi juga nih namanya. Ini juga rekapitulasi kan teman-teman ya. Saya punya data Januari, saya punya absensi Februari, saya punya absensi Maret, di Februari saya punya absensi Maret, saya punya Maret, Mei, Juni dan seterusnya. Kemudian saya rekap. Ya, saya rekap menggunakan Power Query juga. Nah, tapi saya nggak tahu nih Kakak Gading Kusuma datanya seperti apa. Kami harus lihat dulu, gitu ya. Biasanya merekap itu kita bisa pakai Power Query, kita juga bisa menggunakan pivot table, Kakak. Nah, jadi di pivot table kita hasilkan nanti visualisasi datanya. Rata-rata seperti itu sih kasusnya. Allahu a'lam bishawab. Atau ada yang kurang tepat jawabannya teman-teman, ada 317 mata memandang di dalam ini, boleh juga didiskusikan di room ini. Ini room terbuka. Room terbuka, nggak ada ininya teman-teman. Yang penting sopan, kita saling menghargai, pokoknya saling berbagi, membangun bersama, berkembang bersama, pandai bersama, pintar bersama. Kata Pak Purbaya, kaya bersama. Iya, silakan Kak Gading Kusuma, karena kita bicara Excel ini teman-teman, jujur kita harus tahu juga struktur datanya seperti apa, bentuk datanya seperti apa, baru kita bisa jawab secara sempurna, kan gitu ya. Tapi kalau masih umum, ya berarti kan penjelasannya juga umum, gambarannya juga umum, seperti itu. Cara mana? Bang mau tanya rekapitulasi. Ya silakan, tinggalkan lagi pertanyaan teman-teman. Alright, kalau ada silakan. Oke, tanya rumus-rumus juga boleh, tips and trick juga boleh, tentang visualisasi data juga boleh, itu teman-teman ya. Kalau kami bisa jawab, insya Allah kami bantu jawab. Nah, alright. Halo Kak Fitra, Kak Denko, Kak Asura, weh makin rame, 343. Ternyata di live ini harus heboh gini ya, baru dia naik apanya ya. Tadi nggak ada orang yang nonton teman-teman, tapi alhamdulillah karena ada yang komen, cuman nggak ada yang nge-like. Nggak ada yang tap layar. Ah, kalau ada yang tap layar ini teman, ini makin booming, boom gitu ya, makin booming dia. Sampai 1000, ayolah teman, tap layar. Aduh. Biar ini, biar rame, biar seru. Ya, ya biar seru. Personal branding juga kan teman-teman ya. Oke, tadi kalian kita 380 mata memandang. Masa sih nggak ada pertanyaan nih teman-teman? 385 nih, masa nggak ada pertanyaan? Iya gitu Bang. Masa nggak ada pertanyaan? Iya gitu Bang Thunder, kasih like. Kasih like, tepuk tangan buat Bang Thunder. Kasih like, semoga Bang Thunder diberikan apa, kemudahan dalam segala urusannya dengan like-like yang Abang Thunder berikan. Kemudian algoritmanya bagus, di-share oleh YouTube kepada adik-adik kita, tetangga kita, kolega kita di seluruh Nusantara Indonesia, dan semakin banyak yang join di sini, sama-sama kita mendapatkan kebaikan. Kan seperti itu. Tentunya kami secara pribadi juga mendapatkan kebaikan, seperti itu ya. Ayo teman-teman, 402 kan naik kan? Baru Bang Thunder ngasih like sedikit aja tadi. Baru sedikit ngasih like tadi, naik langsung 402. 402. Ayo. Like sambil kasih pertanyaan, kasih pertanyaan. Karena kami sengaja kayak gini teman-teman, memang kami nggak ada, kadang ada sih materi khusus, cuman kadang materi khusus tuh bukan itu yang dibutuhkan gitu. Itu masalahnya teman-teman, bukan itu yang dibutuhkan sama mereka. Kita jelaskan VLOOKUP nanti, orang udah ngerti. Kita jelaskan rumi logika nanti, orang juga sudah ngerti gitu ya. Nggak tahu, maka kami buka room diskusi. Jadi di sini room diskusi. Maka teman-teman follow, share, kemudian kalau ada mentok nanti stuck, mungkin belum hari ini, besok bisa jadi kan. Follow dulu yang pasti. Ayo dah, pantengin aja kami, saat live tanyakan. Oke, saat live tanyakan. Atau nanti sebelum live kirimkan datanya. Bang, saya mau ngerjakan ini, tolong jelaskan nanti saat live. Kami jelaskan. Free, tanpa ada biaya teman-teman ya. Kecuali ada yang ingin belajar one on one via Zoom, privat, itu kan beda cerita. Tapi kalau ada data kirim, kita akan jelaskan di live kalau datanya tidak rahasia. 446, 446. Kak Kumula, tap-tap layar, tap-tap layar, tap-tap layar teman-teman. Oh, luar biasa juga ya. Ramai juga nonton nih. Ramai juga, kami mau dengar ini. Biar kelihatan seru. Iya gitu. Siapa yang ngasih like? Terima kasih like-nya. Terima kasih. 450.
Itu berkat like yang diberikan itu, teman-teman, berkat like yang diberikan. Semakin banyak yang dalam, kemudian banyak yang ingin belajar, banyak yang diskusi, kadang kita belajar dari pertanyaan kawan, ya. Kadang kita nggak terlintas pertanyaannya seperti apa, ada yang nanya, nah itu teman-teman. Jadi, the best learning is alright, so guys, come on leave your comment, tap 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 tap. Kita kembangkan nih, room diskusi kita nih kita hidupkan teman-teman, kita hidupkan. Saya sudah DM Mas, iya. Cuman, kami mau lihat datanya gimana ya, oke, saya cek di my phone dulu, DM. Kalau mengerjakannya gimana ya, kita cek dulu ya datanya, DM. Wait, kita cek dulu tuh teman. Ini lagi live, emang boleh ya dilihat ininya? Saya nggak tahu saya ini. Saya buka dulu yang pasti, saya buka dulu yang pasti. Sabar ya. Oke, ada yang DM, kita cek dulu teman-teman ya pertanyaannya. Oke, lagi-lagi tap, oh 15, 14, turun turun. Kan 489, naik teman-teman, naik, masya Allah, bahagia juga ya, bahagia teman, iya udah jujur bahagia, banyak yang nengok bahagia jujur. Nah ini kita baca DM-nya, kita berbagi bersama teman-teman ya, ini dia. Oh ini ada detail-detailnya, oke, ini rahasia atau tidak Bang? Rahasia atau tidak Bang Surya? Boleh saya bacakan nih? Boleh saya bacakan? Boleh ya? Oke, jawab boleh Mas? Oh rahasia, berarti nggak saya boleh baca di sini? Apanya? Deskripsinya nggak boleh ya? Oke, nggak boleh berarti ya kita coba pelajarin deh ya. Entar sebenarnya dengan 5 kita mempunyai 6 sifat. Format sama? Oke, format sama, oke, format sama. Mhm, mhm. Wow. Kalau boleh ada datanya Mas, nanti kirimkan Mas ya. Oke, kalau sekarang masih ngerawang ngerawang, jujur. Tapi kebayang maksudnya nih, secara umum kebayang. Tapi kalau ada datanya kita bisa bantu olahkan gitu maksudnya, Bang. Kita bantu olahkan. Banyak juga kasus-kasus Excel nih ya teman-teman ya, banyak ya kasus Excel nih. Nah ini tantangan juga bagi kami, mohon maaf ya kalau mungkin nggak semuanya terjawab teman-teman. 520, ya Allah, masya Allah teman-teman, masya Allah. Saya punya data dengan 5 kegiatan. Karena kami harus ngomong terus, itu masalahnya. Mau baca tapi harus ngomong, atau harus paling nggak ada yang tap-tap, kalau nggak dianggap inaktif. Udah sering kami kena ini, kena kena suspend gitu ya. Iya kirimkan sampel aja, ya jangan data real, data dummy aja, datanya diacak-acak aja. Mhm, iya. Iya deh ini memang ini, boleh boleh, tapi nggak boleh ketik itu Kang, kata itu nggak boleh diketik, mohon maaf. Kata orang gitu ya, kata orang nggak boleh, mhm, nanti kena ini, oke. Iya, memang query nih kayaknya, sekilas kami lihat query atau power pivot, karena merelasikan tabel nanti kan. Kita relasikan tabelnya, kemudian ada masing-masing tabel pasti punya key ya, pasti ada kode kunci, kata kunci yang memiliki nilai yang sama, value yang sama, kita akan relasikan menggunakan value itu, baru kita buatlah nanti apa yang diinginkan, seperti itu. Iya, teman-teman, 573 lagi. Banyak yang nonton, alhamdulillah alhamdulillah ya Allah. Karena awal-awal dulu teman-teman pernah sampai ribuan gitu ya. Cuman habis itu kami jelasin aja materi, nggak kayaknya nyapa-nyapa gini lebih banyak yang nengok daripada kami jelasin ini ya, nyapa-nyapa gini kayaknya lebih banyak yang nanya, nyapa-nyapa kayak gini. Nah, jadi sekilas informasi bagi teman
Yang nonton 11 iya, yang nonton 11 tapi di belakang layar 587 lumayan, lumayan lumayan, ini banyak nih, termasuk banyak. Ah, oke informasi teman-teman, itu yang kami sebut tadi kalau kita banyak yang like, banyak gabung nih suhu-suhu kita nih, teman-teman. Ini saya sangat rekomendasikan Bang Apri. Jos, jos banget pengetahuannya, jujur. Oke, saya banyak belajar dari beliau. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu tentang aplikasi-aplikasi VBA, Visual Basic yang saya saya pelit ilmu tidak. Ini Bang Aprinya low profile. Enggak, dia selalu share, saya selalu tonton video-videonya. Oke, selalu share. Enggak, Bang Apri tidak pelit ilmu. Oke, mungkin bukan pelit ilmu, strategi barangkali ya, strategi. Karena kan tapi saya nggak yakin pelit ilmu, karena selalu lihat konten-kontennya. Oke, kalau teman-teman ada project, misalkan ada case, ada masalah buat aplikasi, nih hubungi beliau ya. Oke, mana tahu beliau bisa terima tendernya, projeknya. Oke, tentu dengan oke, soal biaya-biaya kalian atur. Soal biaya kalian atur. Sehat Bang Apri, izin. Saya sebenarnya nih agak apa nih, agak insecure nih kalau ada Bang Apri yang masuk sini. Eh. Apalagi tentang wih luar biasa nih ilmu Bang Apri ini, luar biasa. Mhm, luar biasa Bang Apri ini. Oke lagi teman-teman, 7 tinggal 7 nurun nurun nurun. Ini nggak ada yang nge-like, nggak ada yang share, itu masalahnya. Share dong. Ah, beli gas? Oke, setengah jam lagi boleh? Ya dia target live-nya 90 menit aja. Nggak ada yang nanya, bingung juga saya nih, nggak ada yang nanya bingung jadinya. Udah saya sambil kerja aja, saya sambil jelasin teman-teman ya. Kalau ganti warna ini, ya udah, ini basic banget, saya rasa semuanya kita bisa gitu ya. Cuman untuk pemula banget nggak ada masalah sih. HP Abang, wait a minute, HP Abang nih HP Abang, nih. Tap-tap teman-teman, tap-tap layarnya jangan lupa, biar kita dianggap aktif oleh TikTok-nya. Ini warna apa cocok? Boleh teman-teman, rekomendasi. Warna yang cocok nih biar enak mata memandang. Ini untuk filternya lagi teman-teman, ini untuk data filternya lagi, mau kita hasilkan data filternya lagi, warna apa yang cocok ya teman-teman ya, ijo ya, tapi selisihnya masih bisa diklik-klik, enggak belum saya protek Bang Apri, belum saya protek karena masih proses. Ini jadi pertanyaan saya Bang Apri, nggak tahu saya solusinya dari sampai sekarang. Ketika saya protek Bang Apri, kan saya ada buat record makro nih, refresh kayak gini. Kan, ketimbang daripada diklik kayak gini, saya dasar aja sih, VBA saya tahu dasar aja teman-teman ya, kalau mau lebih dalam hubungi Bang Apri. Nah, ketimbang dia klik satu-satu gini, saya buat tombolnya, tapi ketika diproteksi Bang Apri, ini, nggak bisa dia, di-bug dia. Gimana solusinya? Ayo, saya yang nanya. Oke, kita buktikan apakah betul Bang Apri pelit ilmu. Kalau nggak dikasih tahu, sheets. Oh, sheets. Oh, itu kodenya? Kodenya tuh, Bang, pakai VBA ya? Kalau langsung di sini nggak bisa ya? Itu singkat-singkat bahasanya. Oh, sheet 1 protect. Itu di VBA, Bang? Di VBA ya? Hmm, gitu aja ya? Di VBA? Di modul? Di modul? Developer, visual, file, file, insert modul. Di sini, Bang? Di sini taruh? Ya, berarti nama sheet maksudnya ya? Sheet 1. Kayak gitu Bang caranya? Nanti saya coba. Karena saya coba protek pakai cara awam, cara awam dah tuh, cara kami biasa. Nih, kan jadi belajar saya, masya Allah. Jadi untung teman kita buka room kayak gini, kadang kita jelasin, kadang kita diberitahu gitu kan. Saya biasanya protek di sini aja, cuman ketika diprotek nggak mau. Di modul Bang, kayaknya protek sheet 1 protek.
Berarti tergantung nama sheet, Bang, ya? Oke, gitu. Di VBA, di modul, Bang, di modul. Oke, kita masih tunggu jawaban Bang Apri ya. 596 mata memandang, alhamdulillah. 8 yang sedang menonton, teman-teman. Intinya di-unprotect dulu sheet-nya, lalu coding, refresh, lalu coding protect. Intinya di-unprotect dulu sheet-nya. Cuman sheet-nya di-unprotect dulu. Oke, sudah. Lalu coding refresh, lalu coding protect. Oh, iya ya, paham paham. Nanti saya cari skripnya ya. Saya ini pula jagonya, saya jago cari skrip pakai AI. Jadi malu. Eee, ya, di-unprotect dulu sheet-nya. Oke, sheet-nya sudah kita unprotect, lalu coding refresh, lalu coding protect. Ya 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 ya, siap siap. Nanti kita coba terapkan, teman-teman berhasil. Nah, ini yang kita di bagian sini teman-teman bisa melihat alpanya tanggal berapa saja, izinnya tanggal berapa saja, kita bisa lihat hadirnya tanggal berapa saja nampak nih teman-teman ya, sesuai dengan bulan dan nama yang kita pilih. Oke gitu ya. Sesuai bulan dengan nama yang kita pilih. Kita lihat alpanya, oh ternyata ada 1 kali alpa nih, betul ya? Total kali 1 alpa nih pas ya dengan datanya. Kalau kita mau lihat sakit di sini kan 2 sama nggak datanya? Kalau nggak sama berarti bahaya. 2 kali ya, pas ya teman-teman ya, sama. Oke, ayo. Nah, ini untuk melihat ininya ya, tanggal berapa saja dia sakit, alpa atau izin, teman-teman. Ini kita gini. Kemudian di sebelahnya lagi, ini kita mau lihat nih, slicer juga, yang ini, yang memenuhi kriteria. Misalkan ambang batas kita hadir minimal 80%. Berarti kalau di bawah 80% dia akan tidak memenuhi kriteria, muncul namanya seperti ini. Nah, ini dia namanya teman-teman ya, dia akan muncul namanya seperti itu. Oke, ini warnanya kurang mantap, kurang menjual ya. Saya suka warna yang soft teman-teman, yang lembut-lembut aja warnanya. Kadang ada juga yang saya suka yang warna lembut-lembut saja, seperti lembutnya saya. Astagfirullahaladzim. Seperti lembutnya saya ndak tuh. Biar nggak terlalu serius teman-teman, biar nggak terlalu serius ya. Nah, kayaknya warna mana nih yang cocok ya? Kayaknya warna ini bagus juga nih. Warna ini aja lah. Nah, saya suka yang soft. Intinya di unprotect, di sheet coding gitu. Siap, siap, siap. Terima kasih Bang Apri. Terima kasih Bang Apri. Apri. 598 mata memandang. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, lumayan banyak yang nengok nih. Alhamdulillah. Udah ditanya regresi sudah. Gak ada lagi teman-teman. Ayo kita diskusi di sini, diskusi teman-teman. Diskusi bareng kita di sini teman-teman. Gak ada yang bertanya. Tap, 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 tap. Ketawa dulu. Iya. 30 menit lagi ya teman-teman. 30 menit lagi. Slicer ini kayaknya kurang cocok juga ya warnanya. Tapi oke lah. Sudah oke rasanya. Iya. Makasih. Itu mau ngasih like sebentar-sebentar aja ya. Habis itu berhenti. Mau tanya rekapitulasi kurang paham. Ya rekapitulasi data kita bisa pakai pivot. Kita bisa satukan dulu datanya, kayak contoh ini kan rekapitulasi dulu. Jadi rekapitulasi data seperti apa? Gitu Kak Gading Kusuma ya. Ini kan rekap data dari 12 bulan, rekapitulasi juga namanya kan. Nah, mungkin kadang kami istilah-istilah kurang pas juga ya. Nah, ini kan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Dah, kami satukan menggunakan query. Nah, ini hasilnya.
Ini hasil rekapnya, semua bulan. Nah, ini kita menggunakan query, teman-teman. Sesudah disatukan, baru kami buatkan pivotnya, kita analisa datanya, perhitungannya dan segala macam, baru kita buatkan dashboardnya. Nah, gitu Kakak, prosesnya seperti itu. Cuman lebih detail data Kakak seperti apa, saya kurang tahu juga. Suara Im, pelankan dikit Im. 599, tap tap. Heboh sendiri. Biar nggak ngantuk teman-teman. Oh 5 berkurang. Aduh sedih sekali. Aktif ya, biar dia naik lagi, biar dia naik lagi. Biar dia naik lagi. Tap tap. Tap 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 tap. Orang rumah saya heran-heran dia sebelah tuh, teman-teman. Bingungnya, ngapa abang nih heboh sekali kata dia. Memang harus heboh. Harus heboh. Ini kita simpan ya. Ini kita simpan. Nah, ini absensinya teman-teman ya. Ini absensinya. Centang. Semua ya. Nanti kami mau buatkan tutorialnya juga. Tapi kalau banyak peminat nih kami buatkan tutorialnya dari awal sampai akhir nih. Proses pembuatan ini seperti apa? Kita akan jelaskan dari awal sampai akhir. Nah, misalnya bulan Januari gimana cara ngeluarin tanggal seperti ini. Ini bukan angka biasa loh, teman-teman. Ini bukan angka 1 kami ketik, ini bukan angka 2. Cuman ini adalah tanggal. Tengok, ada rumusnya di dalam, teman-teman, ya. Ada rumusnya. Rumus ini gunanya supaya apa? Supaya tanggal ini menyesuaikan bulannya. Ya, kalau Januari kan 31, hasilnya 31. Kalau kita pergi Februari hasilnya 28. Hasilnya juga tanggal 28. Itu sih poin pentingnya menggunakan rumus tadi. Nah, itu kita pakai rumus yang ini. Nah, ini nama rumusnya. Oke, nampak nggak ya? Ini nama rumusnya, nampak atau tidak? Kami coba apakan, oh sorry, nggak nampak ya, kecil ya rumusnya. Silakan screenshot teman-teman. Nah, dia kita bandingkan dengan akhir bulan. Jadi end of month ini adalah untuk menentukan akhir bulan. Kalau dia lebih kecil daripada akhir bulan, tanggal sebelumnya, lebih kecil daripada tanggal akhir bulan, maka kita tambah 1. Oke, 1 lebih kecil dari 28, berarti 2. 2 lebih kecil dari 28, tambah 1 jadi 3, dan seterusnya. 28 berhenti, 29 itu sudah lebih besar, gitu ya. Maka nggak mungkin ditambah lagi. Itulah gunanya fungsi ini, teman-teman. Kita kombinasikan dengan fungsi if. Nah, coba cek tuh. Coba analisa cara baca rumusnya, teman-teman. Nah, jika berarti ini rumus logika itu bisa dibawa kemana-mana, teman-teman ya. Nggak sebatas menentukan kriteria data saja, bisa kita bawa kemana-mana saja. Right. Contoh di sini, jika jika I8 ini kan ini tanggal 1 ini. Kalau I8 itu kosong, nah tanda petik 2 itu maknanya kosong, artinya nggak ada apa-apa di antara tanda petik itu, maka kita kosongkan juga kalau dia kosong. Nah, nanti kan untuk menjawab tanggal di ujung kan kalau dia kosong maka kosongkan gitu ya. Kalau dia nggak kosong kita masuk logika yang kedua. Kalau dia lebih kecil daripada, nah I8 itu tanggal 1 ini lebih kecil daripada end of month, akhir bulan. Nah, akhir bulan dari tanggal yang ada di I8 itu, kalau dia lebih kecil, maka I8 itu, angka 1 itu kita tambah dengan 1. Ketika kita copy ke samping kan berarti dia jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6, seterusnya. Tetapi kalau tidak, dia akan kosong saja. Oke, kira-kira begitu cara membaca rumusnya, teman-teman, sehingga hasilnya bisa seperti ini, gitu. Oke, ketika kita rubah nama bulan, nomor 3 di sini. Nah, dia juga ikut. Nah, jumlah tanggalnya juga ikut, kan seperti itu maksudnya. Nah, supaya terjadi otomisasi datanya. Right, itu cara menghasilkan tanggal ini. Nah, 3 orang lagi. Makin sepi, makin sepi. Kenapa sepi? Karena nggak ada yang ngasih like.
Oke lah, kami sambil nunggu pertanyaan. Right, kalau nggak ada kita happy-happy aja teman-teman. Kami sambil ini kontennya mukbang sama tutorial teman. Nah, kita masuk konten yang kedua yaitu mukbang. Bismillah. Hmm. Hmm. Enak. Naim. Enak. Alhamdulillah. Konten mukbang. Bakso. Hmm. 599. Follow. Usah pakai headset. Karena nggak ada yang bicara juga kan? Ya, pakai mic aja. 599. Insyaallah. Kalau hari ini hari Minggu ya, berarti banyak yang pergi liburan kayaknya. Banyak yang liburan kayaknya ya. Hmm. Tinggal nunggu kopi, teh. Haus, haus. Gak ada teh ya? Gak ada kopi ya? Hmm. Hmm. Tinggal 3 lagi. Nggak ada yang mau didiskusikan kak? Masih ada Kak Surya di dalamnya. Ya. 600. Masya Allah. 600 M. Yang nonton M. Walaupun di belakang layar M. Alhamdulillah alamin. Habis M? Ada lagi? M. Hah? Libur besok. Kalau nggak usah lagi. Ya? Iya, Bang, ada 25 menit lagi. Panas. Teros kita. Ayo teman-teman, gak ada lagi yang bertanya? Sepi. Kenapa ya konten pendidikan sepi ya? Kayaknya warna ini lebih oke ya teman-teman ya. Ini lebih oke warnanya. Nanti kami mau buat tutorial ini juga lah. Dari awal sampai ujung. Kita akan buatkan tutorialnya teman-teman. Tutorial 1. Nah, misalnya nih, kan nampak nih. Coba perhatikan teman-teman. Ganti 2,
3, nah juga ikut berubah. Kembalikan ke 1, maka dia berubah. Jadi alur kerjanya teman-teman, kita buat dulu satu template yang oke gitu ya. Menurut kita template kita itu sudah oke, sudah sesuai yang kita butuhkan. Sebelum, karena untuk bulan berikutnya kita tinggal duplikat. Nah, kita copy saja datanya. Itu proses teman-teman ya. Begitu prosesnya. Kita tinggal copy datanya. Setelah itu barulah kita relasikan, koneksikan menggunakan Power Query. Nah, ini caranya teman-teman. Nah, ini kita mulai dari yang singkat dulu. Di menit 1:11. Saya catat dulu teman-teman. Menit 1:11. Tunggu. Saya buka Word-nya dulu biar kita belajarnya kita nih belajar lagi nih. Ini mulai dari sekarang kita belajar. Kalau tadi nggak ada belajarnya, rugi pula rasanya teman-teman ya. Kalau kosong-kosong aja. Oke. Kami akan menit 1:11 ya. Menit 1:11 kita mulai ya. 50. Baik teman-teman, kami akan 1:11. Kami akan jelaskan langkah-langkah membuat dashboard kehadiran ini ya. Kehadiran yang ada di layar ini. Kami akan jelaskan step by stepnya. Seperti apa step by stepnya. Oke. Karena semuanya ini 12 bulan ini saling terkoneksi nih. Hasil akhirnya seperti ini nanti yang akan kita capai teman-teman ya. Hasil akhirnya seperti ini. Right. Kita masuk langkah yang pertama. Step 1 buat template kita anggap sudah ada. Oke. Step 1 kita siapkan templatenya. 1. Siapkan template. Oke, siapkan templatenya. Kemudian di dalam template itu banyak fitur-fitur yang harus kita pahami. Banyak rumus-rumus yang harus kita pahami. Kita mulai dari sini. Yang pertama adalah membuat nama hari ini, teman-teman. Nama bulan ini, Januari 2025 ini, itu diambil dari ini, dari data ini. Coba kalau saya rubah di sini 2, teman-teman, maka dia juga berubah. Februari 2025, saya ganti di sini 2026. Di sininya juga berubah, tanggal di sampingnya juga berubah gitu. Maka di sini gimana cara memunculkan tanggal seperti ini berdasarkan data ini? Itu kita menggunakan fungsi date namanya. Oke. Kita gunakan fungsi date. Berarti gunakan fungsi date. Fungsi date untuk menggabungkan tanggal, bulan, dan tahun. Nah, itu guna fungsi date itu. Menggabungkan tanggal, bulan, dan tahun. Seperti itu. Kami jelaskan teman-teman tap-tap layar ya. Oke, biar banyak yang bisa belajar. Nah, kita akan ulangi dari pertama teman-teman ya. Nah, ini hapus. Rumusnya sudah hilang, nggak ada lagi. Saya akan pakai fungsi date. Sama dengan date. Tanggal. Kita akan gabungkan. Nah, di sini ada aturannya. Year, berarti kita isikan tahun. Kita klik tahun. Titik koma. Month, bulan. Kita klik bulan. Titik koma. Day, kita ketik hari. Enter. Hasil awalnya ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Hasil awalnya, awal maksudnya. Karena ini kami sudah format. Klik kanan. Format cell. Nah, atur formatnya di custom, teman-teman. Maka teman-teman bisa tentukan mau nampilkan apanya saja. M berarti bulan. D berarti itu tanggal. Kalau teman-teman ketik D seperti ini muncul tanggal dengan 1 digit. D 2 kali muncul tanggal dengan 2 digit. 3 kali singkatan nama hari. 4 kali nama hari lengkap. Itu nampak di sampel. Lihat. Oke, itu D. Kalau M berarti dia akan menampilkan bulan. 1 kali 1 digit, 2 digit, 3 digit, dan seterusnya sama. Y juga demikian, teman-teman. Alright. Karena di sini kita hanya nampilkan bulan dengan tahun, maka kita tampilkan M, yaitu M-nya lengkap, tahunnya juga lengkap, Y 3 kali. Kita klik OK. 1. Nah,
maka ini adalah referensinya adalah tanggal, bulan, dan tahun ini. Seketika kita rubah tanggal dan bulan di sini juga ikut berubah. Tanggal 2 contohnya, maka dia jadi Februari 2025. Kita kembalikan tanggal 1. Right. Itu langkah yang pertama, yaitu kita menggunakan fungsi date untuk menggabungkan tanggal, bulan, dan tahun ini. Nah, langkah berikutnya, kita bergeser ke sini teman-teman. Right? Kita perhatikan teman-teman, jumlah tanggal ini akan menyesuaikan dengan nama bulannya. Kalau Januari 31 dia akan menjadi 31, kalau Februari 28 dia akan menjadi 28. Kita contohkan. Nah, kita contohkan, saya ganti di bulan 2, berarti kan di sini adalah tanggal 22. Seperti ini teman-teman. Kita lihat tanggal akhirnya 28. Jadi relasi dinamis gitu ya, sesuai dengan bulan yang sudah kita isikan. Gimana cara membuatnya? Nah, berarti kita masuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah, nah ini dia teman-teman. Langkah yang kedua, gunakan kombinasi fungsi if atau fungsi logika, supaya kita bisa menentukan kriterianya ya, dengan fungsi Eomon namanya, fungsi Eomon. Jadi fungsi Eomon itu adalah untuk menentukan akhir bulan. Eomon itu gunanya untuk menentukan akhir dari bulan yang kita pilih. Nah, itu gunanya fungsi Eomon. Nah, kita coba Eomon saja di sel yang berbeda biar nampak teman-teman guna fungsi Eomon itu seperti apa, biar nanti ketika kita kerja nyambung. Contoh ini kita punya tanggal 5 bulan 2 2025. Oke. Kemudian kita mau lihat akhir bulan ini, gitu maksudnya. Akhir tanggal dari bulan ini, bulan 2 itu berapa tanggal akhirnya? Kita gunakan fungsi Eomon namanya. Eomon, end of month, akhir daripada bulan. Start date, mulai tanggalnya yang mana? Tanggalnya yang ini. Oke, tanggalnya yang itu. Kemudian koma, berapa bulan nih? Oke, kita buat 1 misalkan. Nah, ini format lagi. Jadi ini serial number-nya aja teman-teman, kita ganti ke bulan di sini. Kita format setnya kita jadi date. Nah, jadi akhir bulan dari tanggal ini adalah akhir tanggal dari bulan ini adalah tanggal 31. Jadi dia menentukan tanggal akhir dari sebuah bulan. Seperti itu. Coba kalau kita ganti di sini 0, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya 28. Oke, karena tanggal bulan 2 ini berarti kita nggak nambah bulan 1 bulan ke depan, nggak, cukup di bulan ini aja, itu maksudnya akhir bulan tanggal akhirnya adalah tanggal 28. Tapi kalau kita tambah 1 berarti bulan berikutnya gitu teman-teman maksudnya. 31. Kalau kita tambah 2 dia akan tambahkan bulan berikutnya. Berapa bulan sesudahnya, itu maksudnya berapa bulan sesudahnya. Karena kita pengennya di bulan itu juga, maka kita buat 0 saja. Nah, itu fungsi end of month itu. Tap-tap layar teman-teman, tap-tap layarnya. Kemudian kalau fungsi if itu adalah fungsi logika. Kira-kira seperti ini cara baca rumusnya teman-teman. Yang pertama adalah untuk referensi pijakannya tentu tanggal 1. Pasti berawal dari tanggal 1 dari bulan yang kita tentukan tadi. Maka ini kita cukup pakai link saja teman-teman. Ini saya hapus lagi, maka sebelahnya hilang. Gitu teman-teman ya. Maka di sini saya linkkan dengan ini. Dengan tanggal yang ada di sini. Oke, sama dengan tanggal yang ada di sini. Enter. Nah, maka dia baru muncul teman-teman, angka 1. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikut ini baru kita menggunakan rumus. Teman-teman perhatikan. Di sini baru kita menggunakan rumus. 2, 3 ini baru menggunakan rumus. Jadi ini bukan masukkan angka biasa, bukan 1, 2, 3, enggak. Nah, rumusnya ini teman-teman. Nah, ini seperti yang kami sudah jelaskan tadi. Nah, gitu ya. Jika I8 berarti tanggal 1 tadi, data di sel yang data yang ada di sel I8 kalau dia kosong, maksudnya kalau kosong ya udah maka kosongkan juga. Kalau dia kosong, kosongkan juga. Tetapi kalau enggak, kita lanjutkan logika berikutnya. Kalau dia itu lebih kecil daripada end of month, akhir dari bulan itu, angkanya lebih kecil daripada akhir dari bulan itu, maka kita tambah 1 kalau dia lebih kecil. Gitu ya. Tetapi kalau dia tidak lebih kecil,
maka biarin aja, kosongkan saja. Gitu ya cara baca rumusnya. Kita akan ulangi dari awal teman-teman, saya akan hapus semua rumus ini. Waduh bahaya ini. Saya akan hapus rumus ini. Kacau. Jadinya seperti ini. Nah, kita masukkan logikanya teman-teman. Berarti sama dengan if jika data yang ada di sel I8 ini sama dengan kosong, maka kosongkan juga. Nah, itu value if true-nya kalau dia kosong. Tetapi kalau tidak kosong, if lagi. Nah, kita masukkan logika berikutnya. Jika nggak bisa diklik, manual saja. Data yang ada di I8 itu lebih kecil. Nah, lebih kecil dari Eoman akhir tanggal. Maksudnya akhir tanggal dari bulan ini. Oke, bulan yang mana? Start date-nya. Yaudah klik lagi I8-nya. Tanggal awal dari I8 ini. Gitu ya. Yang mana berapa bulan? Ya bulan itu juga. Maka kita ketik 0 saja. Kalau dia lebih kecil, nah maka tambah 1. Nah, maka I8 itu kita tambah 1 kalau dia lebih kecil. Tetapi kalau tidak, kita kosongkan saja, teman-teman. Enter. Yes, berhasil. Tinggal kita kopikan rumusnya ke bawah. Ke samping. Nah, ini terisi semua 31. Kenapa? Karena memang Januari itu sampai tanggal 31. Coba kita ganti ke bulan Februari. Bulan Februari di sini bulan 2. Nah, kita coba ganti. Nah, kita lihat hasilnya teman-teman di sini 28. Kenapa di sini if logika dengan fungsi end of month ya, di akhir bulan. Kita menentukan tanggal akhir dari bulan tersebut. Nah, apalagi di sini teman-teman kita lihat. Kita lihat di sini apa lagi wawasan yang harus kita pahami. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini supaya dia ada muncul nama hari, teman-teman, dia awalnya data kita kan seperti ini teman-teman, kosong ini. Nah, ini awalnya data kita ini adalah kosong. Nah, datanya kosong seperti ini. Kemudian kita pengen tahu nama hari dari tanggal ini. Oke, berarti langkah yang ketiga, tentukan. Nah, ini dia langkah ketiga, tentukan. Sorry, Ctrl B. Tentukan. Tentukan nama hari dari tanggal yang kita seleksi. Kita akan tentukan nama harinya. Oke. Tanggal 1 ini harinya apa? Cukup kita menggunakan fungsi link aja, teman-teman. Nah, sama dengan link. Nah, maka hasilnya seperti ini, teman-teman. Karena hasil benar format awalnya, kalau secara general, teman-teman, nah ini kita ganti formatnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tanggal beneran ini. Kalau kita buat tanggal lagi, nah hasilnya tanggal beneran, teman-teman. Nah, ini tanggal beneran. Nah, tanggal beneran. Sementara, seperti tadi juga logikanya, kita hanya butuh nama harinya saja. Maka kita atur formatnya. Sama dengan klik kanan, format cell, maka kita custom. Kita hanya butuh nama harinya saja. Maka kita masukkan D saja, teman-teman. Sesuai yang tadi yang sudah kami jelaskan ya. Hari D, bulan M, kalau tahun Y. Masukkan saja D 4 kali supaya lengkap. Atau teman-teman mau singkat saja, buat saja D 3 kali. Jadi singkatan saja, klik OK. Nah, maka dia langsung, perhatikan teman-teman, langsung muncul sub saja. Tinggal kita kopikan rumusnya ke samping. Kita drag rumusnya ke samping. Nah, right? Nah, ini kenapa pagar? Karena kurang lebar kolomnya, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah jumpai kolomnya. Sudah oke, teman-teman ya? Sudah oke datanya. Right? Cancel. Tapi kalau teman-teman pengen kepanjangannya, berarti kita format lagi. Kayaknya kurang enak dilihat. 4 kali saja D-nya. Kita masukkan lagi 4. Sehingga menjadi kepanjangannya, kita copy lagi ke samping seperti ini. Right, data sudah kita dapatkan sesuai dengan yang kita rekomendasikan. Itu step yang ketiga. Tentukan nama hari dengan kita seleksi, kemudian gunakan format DDD untuk ekstrak ya nama hari dari tanggal tersebut. Nah, itu teman-teman ya.
Seperti itu. Nah, sampai di situ dulu teman-teman. Kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawab. Sampai di situ bisa dipahami atau tidak teman-teman? Yang sudah kami jelaskan tadi, berarti udah 3 kita pelajari teman-teman ya. Gimana memunculkan bulan di sini, yang kita ekstrak dari hari, bulan, dan tahun. Kemudian gimana cara mengatur formatnya sehingga yang tampil hanya bulan dan tahun. Kita juga sudah jelaskan tadi, mengambil nama hari, yang mana jumlah harinya sesuai dengan tanggal, gitu ya. Jumlah tanggalnya sesuai dengan nama bulannya, dan kita juga bisa tampilkan nama harinya di sini. Oke, sampai di situ clear atau tidak nih teman-teman? Oke, kalau clear berarti kita anggap sudah paham ya. Kalau sudah clear, kalau ulang kita ulang lagi. Baik teman-teman, barangkali untuk live kali ini itu saja, yang bisa kami share, yang bisa kami bagi. Jangan lupa join di live berikutnya. Kami akan lanjutkan dengan metode cara-cara langkah-langkah berikutnya. Apalagi masih banyak lagi nih teman-teman. Seperti ini. Nah, muncul dia kan teman-teman. Ini dia hilang hanya secara default. Gimana pula caranya? Kita saksikan di video berikutnya atau di rekaman berikutnya. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.